akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Saya, Miftah Setia Rahmadani, kelas 11 MIPA 7, nomor absen 14, akan menjelaskan pendahuluan. Kedatangan Jepang di Indonesia awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia dan dianggap sebagai saudara tua. Jepang yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda ternyata bertindak kejam. Rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa untuk dipekerjakan membuat goa Jepang, membuat rel kereta api, membuat jembatan, dan membuat pertahanan perang. Perkenalkan, nama saya William Alfa Nugraha, nomor absen 33, akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh terhadap Jepang. Kebijakan Sekerei menjadi salah satu pemicu perlawanan kaum muslim di Aceh terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1942 di Cut Ileng, Bayu, dekat Losque Mawe, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Jepang melancarkan serangan yang berhasil menghancurkan masjid dan pertahanan masyarakat Cut Ileng. Dalam serangan tersebut, pasukan Tengku Abdul Jalil menyingkir ke Balang Gampang Tengah. Jepang pun melakukan pengejaran terhadap pasukan Tengku Abdul Jalil. Akhirnya, pada 13 November 1942, Tengku Abdul Jalil wafat dalam sebuah pertempuran melawan Jepang. Wafatnya Tengku Abdul Jalil tidak menghentikan perlawanan rakyat Aceh. Baik, saya Davin Febrio Putra, absen 4, akan melanjutkan perlawanan Aceh terhadap Jepang. Selain perlawanan Tengku Abdul Jalil, pada November 1944 muncul perlawanan pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Tengku Hamid. Perlawanan ini terjadi karena Tengku Hamid tidak setuju terhadap praktik eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengerahan Romusha. Dalam menghadapi perlawanan Tengku Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak bersedia menyerah. Ancaman tersebut memaksa sebagian pasukan Gyugun menyerah. Saya Shirley Syafalin, absen 32, mau menjelaskan tentang perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna diawali dengan aksi boikot seluruh kebijakan Jepang. Selain itu, Kiai Haji Zainal Mustafa secara diam-diam membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najaminuddin. Pada awal Februari 1994, Jepang mengadakan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, perundingan tersebut justru memicu bentrokan yang menyebabkan tentara Jepang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan tersebut. Pada 25 Februari 1944, setelah salat Jumat terjadi pertempuran sengit antara pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa dengan pasukan Jepang. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya. Selanjutnya, Kiai Haji Zainal Mustafa dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Perkenalkan, nama saya Regiel Rera Talasya Lumbangaol, nomor absen 25. Yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban penyetoran sebagian hasil padi dan perekrutan Romusa. Rakyat Indramayu mengobarkan perlawanan terhadap Jepang pada April 1944 di bawah pimpinan Haji Mardian. Pada awalnya, perlawanan hanya terjadi di distrik Karangampel, Sindang, Indramayu. Namun, dalam perkembangannya, perlawanan ini juga muncul di distrik Cidempet, Lobener. Untuk menumpas perlawanan tersebut, Jepang mengerahkan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang kedua wilayah tersebut.
Karena Jepang memiliki persenjataan yang unggul, maka perlawanan para petani Indramayu dapat ditumpas oleh Jepang. Desa-desa yang dianggap sebagai markas perlawanan rakyat Indramayu habis dibakar tentara Jepang. Para pemberontak yang selamat menyelamatkan diri ke hutan. Perkenalkan, nama saya Rifko Fikriah dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin Pangsuma. Perlawanan rakyat Dayak ini dilatar belakangi oleh kebijakan pengerahan Romusa dan aksi pemerkosaan terhadap penduduk suku Dayak. Jepang merekrut penduduk lokal untuk mata-mata. Perekrutan mata-mata ini dilakukan agar Jepang mampu meminimalkan usaha pemberontakan yang mungkin dilancarkan masyarakat. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya diterapkan untuk mengganggu aktivitas pemerintah Jepang di Kalimantan. Meskipun dengan jumlah pasukan lebih sedikit, Pangsuma berani melawan pasukan Jepang. Pangsuma memanfaatkan keuntungan alam seperti hutan belantara dan sungai di Kalimantan. Akan tetapi, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya penduduk lokal yang menjadi mata-mata Jepang. Mata-mata ini menginformasikan strategi pergerakan pasukan Pangsuma sehingga pasukan Pangsuma mengalami kekalahan. Juli 1945 terjadi pertempuran terbuka antara Jepang dan masyarakat Dayak. Dalam pertempuran tersebut, Pangsuma gugur karena tembakan tentara Jepang. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra, nomor absen 26, akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat terhadap Jepang di Papua berkaitan dengan munculnya gerakan Kareri yang berpusat di Biak di bawah pimpinan El Rumkorem. Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan masyarakat Papua terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang di Papua. Rakyat Papua melakukan perlawanan dengan menerapkan strategi gerilya dan memanfaatkan keunggulan kondisi geografis. Pasukan Jepang pun memilih meninggalkan Biak. Perlawanan rakyat Biak meluas di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Yapen Selatan yang dipimpin oleh Silas Papare. Nama saya Pauline Eladra Putria, nomor absen 20. Saya akan menjelaskan perlawanan peta di Blitar. Perlawanan di kalangan militer peta terjadi karena beberapa ekonomi dan status perwira peta dan pengarahan Romusa. Para tentara peta yakini bahwa keberadaan Jepang hanya menyengsarakan rakyat. Terjadi perlawanan terhadap Jepang oleh tentara peta di Blitar yang dikenal dengan nama pemberontakan tentara peta Blitar. Pemberontakan yang dipimpin oleh Sudanjo Supriyadi terjadi pada 14 Februari 1945. Pada 29 Februari 1945, Sudanjo Supriyadi dibantu oleh Sudanjo Muradi memimpin perlawanan secara terbuka.
Perkenalkan, nama saya Riyandita Firdaus, absen 31. Di sini saya mau menjelaskan tentang perlawanan peta di Blitar. Dalam menghadapi perlawanan Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan strategi tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Selanjutnya, pasukan Jepang mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian diangkut dan ditawan ke markas Kenpeitai Blitar untuk selanjutnya dibawa ke mahkamah militer Jepang di Jakarta. Next. Sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.